Bukan suasana menjadi tidak kondusif. Wilayah privasi. Turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Majukan Jokowi. Ini adalah masa dari Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi. Mereka berunjuk rasa di KPU Kota Tasikmalaya dan Bawaslu Kota Tasikmalaya Jumat 23 Februari 2024. Masa menyuarakan kecurangan dalam pemilu 2024. Pertama adalah melawan satu, komisi tidak percaya, mosi tidak percaya kepada presiden sebagai penyelenggara pemerintah. Setuju? Yang kedua, KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu 2024 dengan jujur. Tidak berjalan. Nomor tiga, DPR tidak berfungsi dalam mengontrol pemerintah. Setuju? Nomor empat, menolak hasil pemilu 2024. Setuju? Kami menginginkan pemilu yang damai, pemilu yang jujur dan adil. Tapi pada kenyataannya, Apa yang terjadi? apa yang terjadi kita semuanya sudah tahu, dan semua sudah banyak terbuka, terbukti dengan nyata bahwa kecurangan-kecurangan telah terjadi dalam pemilu 2024 ini. Terima presiden hasil dari kecurangan. Tolak kecurangan. Tolak kecurangan. Tolak presiden hasil dari kecurangan. Kami menuntut agar kalian semua jangan tinggal diam melihat segala bentuk kecurangan. Betapa masifnya kecurangan intimidasi dengan memanfaatkan bansos, dengan melakukan pembodohan terhadap warga masyarakat. Jika tidak memilih paslon tertentu, bansosnya akan dicoret. Betul. Ini adalah pembodohan publik yang masif yang dilakukan oleh para oknum ASN, oknum-oknum partai politik. Karena itu, kami menuntut Bawaslu harus segera melakukan penindakan. Penindakan betul. Unjuk rasa yang juga diikuti emak-emak ini sempat memanas. Itu terjadi karena mereka melihat baliho caleg dari Partai Solidaritas Indonesia yang masih terpasang. Padahal lokasinya tidak jauh dari kantor Bawaslu. Masa meminta Ketua Bawaslu segera menurunkan baliho, namun tidak digubris. Ia berkelit, baliho tersebut tidak menyalahi aturan. Geram, salah seorang peserta aksi membongkar sendiri baliho tersebut. Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya pun jadi bulan-bulanan masa. Bawaslu itu adalah caleg. Ada kan? Betul. Tunggu. Saya mau tanya dulu. Bolehkah calon balihonya terpasang di sekretariatnya partai? Boleh? Tak boleh tidak?
silakan boleh. Semua. Bawaslu, saya harus tegak hukum dengan Bawaslu. Sekarang sebelum saya sebut pasal, akan sebutkan dulu pasal mana yang menentukan caleg partai di masa tenang dan senang masih boleh dikatakan. Sebutkan pasalnya, mau publik mendengar sebelum saya sebutkan pasalnya. Pasal mana yang dipegang? Sebutkan pasalnya. Nama partai bukan nama caleg dan bukan foto caleg. Turunkan atau kami akan turunkan. Tahu. Jangan sampai kami tahu. Baik, Benar, Pak? baik, Bapak Ibu. Baik. Supaya kita tahu kualitas Bawaslu pasal berapa. Siap, Bapak Ibu. Tidak tahu kasar, padahal dia adalah pengawas pemilu. Bawaslu bohong. Woi, ketua Bawaslu, gajinya 11 juta. Bagaimana ketua Bawaslu bisa menjalankan undang-undangnya sementara dia sendiri tidak tahu? Pecat ketua Bawaslu. Memalukan ketua Bawaslu Tasik, memalukan. Ada yang menarik dalam aksi unjuk rasa ini. Salah seorang peserta tampak bukan wajah asing. Ia adalah mantan wakil wali kota Tasikmalaya, Dede Sudrajat, yang juga dikenal sebagai pengusaha Bus Budiman. Ia pun turut bersuara dan mengecam banyaknya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Dengan tujuan baik, tujuan untuk menegakkan kebenaran, melawan kebatilan. Kebenaran harus tetap kita perjuangkan karena kita menghadapi demokrasi, bukan pilpres saja yang sudah kita lakukan bersama, bukan pileg saja yang sudah kita lakukan bersama, tetapi ada agenda-agenda politik. Tentu Bawaslu hari ini adalah juga Bawaslu agenda politik yang akan datang. Betul. Saya ingin bertanya kepada Bawaslu Kota Tasikmalaya. Apakah Anda bertanggung jawab dunia akhirat hasil akhir dari pleno KPU Kota Tasikmalaya atas kebenaran hak demokrasi warga masyarakat Kota Tasikmalaya yang telah terpilih? Mohon jawaban. Ini pertanyaan dunia akhirat. Pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya dan seluruh anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya. Karena rakyat sudah memilih. Rakyat tentu punya hak untuk menegakkan kebenaran. Kecurangan tentu itu tidak diharapkan. Tetapi kebenaran harus dipertanggungjawabkan. Dan kebenaran itu tugas dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas harus bertanggung jawab. Saya ingin bertanya kepada saudara Bawaslu Kota Tasikmalaya, apakah Anda bertanggung jawab dunia akhirat hasil dari pleno KPU Kota Tasikmalaya?